Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Saudaraku, cara jitu apa yang bisa dipakai untuk menjatuhkan orang percaya, untuk menjatuhkan orang yang mengajarkan kebenaran? Kalau kekerasan dan paksaan tidak menggoyahkan iman anak Tuhan, maka seringkali dipakailah cara buruk, yaitu merusak nama baiknya. Itulah yang dialami Stefanus, saudara, salah seorang dari ketujuh diaken. Ketika dengan semangat Stefanus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada banyak orang, ada segolongan orang yang dikatakan sebagai jemaat Yahudi yang tahu firman Allah, yang tahu kehidupan rohani, mencoba mendebat dan menentang Stefanus. Pemberitaan Stefanus bukan asal bicara. Roh Kudus memberi Stefanus hikmat untuk membantah semua argumen yang menolak Injil dan Yesus Kristus. Apa hasilnya? Mereka tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Stefanus, karena Roh Allah memberikan kepadanya kebijaksanaan untuk berbicara. Karena itu saudara, ketika orang-orang ini kalah berdebat, ketika orang-orang ini kalah di dalam ajaran, kemudian apa yang dilakukan orang-orang ini? Maka di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, mereka menghasut beberapa orang. Dalam terjemahan lain, mereka menyuap beberapa orang. Untuk apa mereka menghasut bahkan menyuap beberapa orang? Yaitu untuk memfitnah dan membangun opini bahwa Stefanus telah menghina Musa dan Allah. Ngeri saudara ya, setelah kalah di dalam perdebatan soal ajaran, maka mereka berusaha menyerang pribadinya, berusaha memfitnah Stefanus agar kesalahannya terbukti dan ia bisa dibunuh. Dua tuduhan palsu ditudingkan kepada Stefanus. Ia dituduh menghujat Allah, menghujat Taurat Musa, dan menghina bait Allah. Stefanus menegaskan bahwa kehadiran Allah tidak dibatasi oleh bait Allah. Padahal bagi mereka, bait Allah adalah lambang kehadiran Allah yang memberkati dan memelihara mereka. Tetapi saudara, mereka memutar balikkan khotbah Stefanus untuk dapat memfitnah dirinya. Bahkan mereka memakai saksi-saksi palsu. Sehingga saudaraku, di mana berita Injil itu diberitakan, di mana kebenaran itu diajarkan dengan murni, di mana firman Tuhan diberitakan dengan sungguh-sungguh, maka di situ juga iblis akan berusaha untuk melawan pemberitaan yang murni itu dengan berita-berita hasutan yang menyesatkan. Jadi jangan kaget saudara, ketika gereja
memberitakan Injil dengan murni, memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, memberitakan Injil sesuai dengan kebenaran, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan melawan dengan berita-berita hasutan yang menyesatkan. Apa yang dilakukan Stefanus, saudara? Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Stefanus tidak berhenti memberitakan kebenaran, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai hasutan, saksi palsu yang berusaha memadamkan api Injil. Karena itu, di mana posisi kita hari ini sebagai umat? Yang menghasut Stefanus juga mengaku diri sebagai umat. Stefanus pun juga adalah umat. Maka di mana posisi kita? Apakah kita adalah umat yang memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Tuhan, atau justru kita adalah umat yang menyebar hasutan menentang kebenaran? Umat yang dipenuhi oleh Roh Kudus maka akan menjadi pemberita kebenaran, bahkan sekalipun kebenaran itu berusaha dipadamkan, dia tidak akan pernah berhenti memberitakannya. Apabila berita yang kita beritakan dan dengarkan adalah kebenaran Injil, jangan berhenti memberitakan. Namun apabila berita yang kita beritakan dan kita dengarkan adalah hasutan dan perpecahan, maka segeralah berhenti dan jangan teruskan, karena kita sedang dipakai oleh iblis untuk menentang berita Injil dan memecah belah gereja. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami, di mana berita Injil itu diberitakan secara murni, secara sungguh-sungguh, secara serius, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis akan berusaha melawan dengan berita-berita hasutan yang menyesatkan, yang memutarbalikkan kebenaran, bahkan memecah tubuh Kristus. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, tolonglah umat-Mu supaya kami menjadi pemberita kebenaran. Dan ketika kami memberitakan kebenaran, mendengar kebenaran, maka biarlah kami tidak pernah berhenti memberitakannya. Sebaliknya, apabila yang kami beritakan, yang kami dengarkan adalah hasutan yang memecah belah gereja, yang menentang Injil, yang buruk, biarlah kami berhenti dan tidak meneruskannya, karena kami sedang dipakai oleh iblis untuk menentang berita Injil dan memecah belah gereja. Tolonglah kami Bapa, supaya kami makin setia dengan Injil dan kami makin taat melakukan kebenaran Injil itu. Demikian juga secara khusus berdoa untuk salah seorang saudara kami, yaitu Keisa, istri daripada saudara Edwin Wijaya, yang hari ini bertambah usia di dalam kasih dan kemurahan Allah. Kiranya Tuhan menolong Keisa bersama dengan Edwin, keluarga muda ini. Kiranya Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga ini, sehingga keluarga ini berjalan di dalam terang Kristus, merawat, memelihara, mengelola keluarganya dengan cara Kristus, dengan cara Allah, dan bukan dengan cara manusia. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, sehingga biarlah terus setia, bahkan di GKT Banyuwangi mengalami pertumbuhan di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat ulang tahun untuk Keisa. Kiranya engkau terus setia dan bertumbuh di dalam iman untuk makin menjadi pemberita Injil Tuhan. Tuhan memberkati.